Pada suatu hari, Yuna dan Emma sedang bermain di rumah Yuna. Yuna dan Emma ini merupakan sahabat dekat yang sudah mengenal sejak lama dan sering bercerita satu dengan yang lainnya. Namun hari ini, Emma bercerita bahwa dirinya pernah membohongi Yuna mengenai suatu hal, karena ia tidak ingin Yuna menjadi stres karena mengetahui hal tersebut. Yuna pun sangat marah dengan hal itu. Ia tidak terima sahabatnya yang sudah ia percayai semenjak dulu tega-teganya membohongi dirinya. Emosi Yuna pun meledak, dan akhirnya Yuna mengusir Emma dari rumahnya. Beberapa jam berlalu, hingga Yuna pun menyadari bahwa perbuatannya memarahi Emma adalah salah, dan ia akhirnya menyesal. Oleh karena itu, agar kita tidak menyesal seperti Yuna, kita haruslah paham mengenai regulasi emosi. Apa itu regulasi emosi? Regulasi emosi merupakan kapasitas untuk mengontrol dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Gross pada tahun 2007, regulasi emosi merupakan strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi, yaitu pengalaman emosi dan perilaku. Menurut Thompson, yang dikutip dalam Mawardah pada tahun 2012, terdapat 3 aspek dari regulasi emosi, yaitu emotions monitoring, emotions evaluating, dan emotions modification. Emotions monitoring atau memonitor emosi adalah aspek yang mendasar dalam meregulasi emosi. Emotional monitoring ini merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menyadari proses yang terjadi dalam dirinya, perasaannya, dan juga pikirannya, serta latar belakang dari tindakannya secara keseluruhan. Kemampuan ini terkait dengan kemampuan individu untuk dapat terhubung dengan emosinya, sehingga individu tersebut dapat lebih memaknai serta dapat mengenali setiap emosi yang dirasakannya. Selanjutnya, ialah emotions evaluating atau mengevaluasi emosi. Ini merupakan suatu kemampuan yang dapat membuat individu melihat suatu peristiwa yang dialaminya dari sisi positif dan dapat membuat seseorang mengambil kebaikan ataupun hikmah di balik peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Mengevaluasi ini adalah mengelola dan menyeimbangkan emosi yang dialami oleh individu sehingga terhindar dari pengaruh emosi negatif yang biasa muncul dari pikiran-pikiran yang irasional. Dan yang terakhir adalah memodifikasi emosi atau emotions modification. Kemampuan modifikasi emosi ini membuat seseorang dapat bertahan dalam menghadapi masalah dan terus berusaha untuk melewati segala hambatan dalam hidupnya dengan baik. Modifikasi emosi ini merupakan suatu cara dalam merubah emosi sehingga dapat memotivasi dirinya untuk dapat terhindar dari kegiatan yang negatif seperti cemas, marah, dan juga putus asa. Sehingga dengan keadaan yang demikian dapat menumbuhkan rasa optimis dalam menjalankan kehidupannya sehingga menjadi lebih baik hidupnya. Cukup sekian episode kali ini mengenai regulasi emosi. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah!